ya, ceritanya memang benar itu yang pengemudi mobil Mercy itu adalah anak saya. Dan di sini perlu saya jelaskan, dari hari pertama kejadian proses sudah berjalan. Saya ada di sini 1 kali 24 jam menemani anak saya. Waktu itu saya masih di Makassar, saya pulang langsung hari itu juga saya temani anak saya di sini. Pemeriksaan semua sudah dijalankan dengan baik, dan saya juga tidak mendapatkan perlakuan khusus, tetap diperiksa di tempat yang memang seharusnya. Jadi saya juga sebagai seorang ibu, saya turut berbelasungkawa. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak. Ini namanya kecelakaan, bukan sebuah pembunuhan gitu loh. Dan memang siapa yang mau kena celaka itu kan tidak ada gitu. Jadi saya berharap fakta, kita berbicara masalah fakta. Saya mohon juga kepada teman-teman wartawan, kalau memang ingin berbagi bukti atau apapun, kami akan dengan kita akan bekerja sama. Jadi jangan menimbulkan hoak ataupun apapun gitu loh. Tetap ada fakta hukum yang berlaku. Nanti kalau untuk urusan hukum yang akan ngomong pengacara saya. Di sini saya tegaskan bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit itu saya. Anak saya yang bawa. Itu anak saya membawa ke rumah sakit sampai selesai semuanya. Kalau dibilang keluarga tidak ada di rumah almarhum, itu tidak benar. Kakaknya anak saya yang paling besar itu ada di sana. Mulai dari rumah sakit sampai sebelum proses, sampai setelah pemakaman mereka ada di sana. Jadi mudah-mudahan semua fakta yang kita omongin ini berimbang gitu loh. Dan yang paling penting, dengan korban Ananda Bayu itu juga hubungan kami baik, tidak ada apa-apa. Sampai sekarang pun kami masih ngurusin mereka. Apapun yang terjadi, ini kecelakaan. Tidak ada orang yang mau mendapatkan musibah. Dan saya mohon mudah-mudahan teman-teman semua bisa bahasanya gimana ya, maksudnya kalau memang pun ingin bukti apapun, kita siap kok. Jadi kalau misal, Mbak, ini gimana sebenarnya, ini nanti bisa hubungin nama pengacara saya akan jelaskan semuanya. Mbak Ira, artinya yang dibicarakan oleh kakak korban yang setelah meninggal tidak ada itikat baik dari Mbak Ira dan suami itu, bagaimana Mbak? Oke. Ini maaf ya Mbak. Sebenarnya pada hari pertama kami sudah di sini. Pada hari kedua saya sore itu rencana memang mau ke rumah. Karena memang ada WA dari Rudi, tunggu ya Bu, setelah nanti selesai baru akan datang ke rumah. Memang saya udah boleh tanya juga, aku minta tolong penyidik untuk mendampingi. Tapi ketika itu ada telepon dari Dirlantas Polda NTB yang menelpon kepada Kasatlantas yang lama ya, bukan Kasatlantas baru, yang bilang itu udah proses saja gitu. Kalau proses kan berarti proses hukum kan. Makanya besoknya saya baru menunjuk kuasa hukum saya untuk menyelesaikan semua ini. Malik itu udah 18 tahun, anak saya sudah 18 tahun, dan dia sudah cakap hukum. Makanya saya langsung menunjuk kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum yang menyelesaikan semuanya. Bukan tidak ada itikat baik. Buktinya dari awal pertama, kalau memang kami tidak ada itikat baik, pada saat kejadian sebelum almarhum dikebumikan sampai setelah selesai pemakaman, kenapa kami di sana gitu loh, kalau kami tidak punya itikat baik gitu loh. Dan sebenarnya mohon maaf, ini ada marwah yang harus saya jaga di sini. Kalau sampai saya buka, kasihan, takutnya nanti akan berkembang menjadi aib. Saya masih menghargai almarhumah, saya masih menghargai Bayu, saya masih menghargai, maksudnya saya masih menghargai semuanya. Saya diem bukan karena saya tidak mau bagaimana, tapi memang saya hanya menunggu bukti terkumpul semua, baru saya mau bicara. Karena saya nggak mau sampai pada akhirnya jadi blunder sendiri gitu loh. Dan yang pasti di sini saya benar-benar saya benar-benar ya, saya tahulah rasanya seperti apa gitu loh. Bukan nggak ada itikat baik Mas, kalau memang ada itikat, toh kami datang kok menyerahkan uang bela sungkawa kami, tapi ya dianggapnya uang damai. Tapi saya tidak pernah memberi uang damai apapun, dan saya tidak pernah bahasanya mau
berdamai itu memberi uang damai itu tidak gitu. Dan setelah pertemuan, karena bertemu itu nanti akan dijelaskan tuntutannya apa aja, yaitu yang aku agak kaget gitu ya, maksudnya karena kan ibunya juga bilang bahwa apa bahasanya, ibunya bilang saya begitu dikasih uang itu, dia bilang gini, saya tidak mau menjual nyawa anak saya, kata kayak gitu. Oh ya sudah, ini uang bela sungkawa dari kami, tidak ada. Jadi memang tidak ada damai-damaian tuh, uang damai itu tidak ada, sayang. Karena kami berpegang pada fakta hukum yang ada juga. Ya, kita berpegang pada fakta hukum yang ada gitu. Tapi Untuk kronologisnya sebenarnya gimana sih Bu? ada surat perjanjian nggak sih waktu disodorkan itu dari pengakuan Nggak ibu ada. korban? Nggak ada. Dia bilang di atas pas saat pertemuan dua belah pihak dengan memberikan uang 10 juta terus dikasih. Oh bukan begitu. Jadi kalau itu adalah, saya bilang begini, Bu, penyelesaian ini mau kita selesaikan secara mufakat atau mau penyelesaian proses hukum? Karena kan ada arahan yang mengenai proses hukum ya kan, yang ada dari Dirlantas Polda NTB disuruh proses hukum. Terus saya tanya, Ibu, kita mau proses hukum atau mau penyelesaian mufakat saja? Karena kalau kita mufakat, kita kesampingkan dulu masalah benar dan salah, kita kesampingkan dulu. Jadi kalau mufakat, oke, jadi kalau penyelesaiannya secara mufakat, kita kesampingkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita berdua membuat pernyataan itu artinya pernyataan sama-sama berdamai dengan kasus ini. Tapi kan dari pihak sana tidak menerima. Dia ada permintaan dia yang menurut klien kami pun tidak masuk akal. Yang mungkin udah boleh disebut. Pihak dari almarhum itu meminta ingin membangun masjid seharga mobil yang dipakai untuk nabrak. Kita bilang itu kurang relevan karena kejadian ini pun bukan yang kami mau, yang bukan klien kami maui gitu. Ini kecelakaan yang dimana terjadinya itu karena adanya pelanggaran lampu merah dari pihak motor gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang namanya 15 juta terus kita paksa tanda tangan, nggak ada. Kita jauh dari itu. Karena penyelesaian kita tuh mengenai itu hanya mufakat aja, bukannya kita mau minta damai dengan uang segitu, ngapain? Enggak, lagian juga dari pihak mereka meminta saya untuk menyekolahkan adiknya sampai selesai. Ya, menyekolahkan dan memberikan rincian tahlilan semua itu sampai ada buktinya semua. Buktinya ada, kami nggak ngomong hoax. Dan sebenarnya sebelum itu dari pihak keluarga ada mengancam kepada kami, mengancamkan memviralkan, itu semua ada, dan itu buktinya ada semua, gitu loh. Jadi kami makanya perwakilan pihak keluarga sudah berusaha memberitahu fakta hukum yang ada gitu. Jadi kita bukannya ditutup-tutupin, dari awal juga dikasih tahu fakta hukumnya. Ada di berita saya baca juga mengenai katanya sudah tidak ada di Polres, ya tidak ada, orang masih proses penyelidikan, jadi belum ada penahanan di situ, polisi pun belum menentukan siapa tersangkanya gitu. Itu aja sih. Kronologisnya kalau dari kita, klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepat gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu, dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologi. Berarti CCTV semua segala macam ada di tangan ya, Mang? Sudah. Dan sebenarnya kita ini tinggal menunggu rilis dari gelar perkara besok. Perkara sebenarnya dari hari kedua, kalau dibilang tidak ada upaya polisi itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu. Jadi kenapa saya di sini nggak mau ngomong, sebenarnya satu, saya masih menunggu bukti otentik lain, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting kan kita nggak bisa yang ngomong begitu aja karena ini menyangkut almarhumah. Saya nggak bisa karena almarhum, dan saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah
orang sudah meninggal ya, saya rasa itu cukup ya. Kondisi psikis. Oh ya. Oh silakan. Silakan nggak apa-apa. Itu sih mengenai lapor ke itu, kita menghormati pilihan. Itu kan keputusan keluarga iya. ya Mas, kami tidak bisa gini. Kan dari awal Kasat Lantas juga udah bilang kita akan tegak lurus semuanya. Di sini pun suami saya tidak ada intervensi sama sekali. Semua di sini yang ngurus di Jakarta saya. Suami saya tidak muncul bukan karena apa-apa, karena ya sebenarnya sih setelah ini kan kecelakaan ini kan tidak ada kaitannya dengan suami saya siapa, gitu loh. Cuman ya saya paham lah bagaimanapun juga. Semua sama di mata hukum lah. Ya, semua sama di mata hukum. Gini aja ya Mas, mohon maaf. Jangankan cuma seorang anak polisi, Jenderal Bintang 2 sudah terbukti bersalah kan juga pasti masuk juga kan. Tidak ada yang dibela kan. Di sini juga tidak ada pengaturan apapun, boleh dibuktikan. Saya diem tuh bukan karena apa-apa. Saya masih banyak menjaga, dan saya menjaga apa coba? Saya menjaga psikis anak saya. Karena dari awal memang dia benar-benar yang tertekan, terguncang, trauma, dan sampai dia tidak bisa keluar rumah. Segala rupa tidak ujian, seharusnya dia tes masuk universitas. Jadi menurut saya banyak hal yang kami pertimbangkan, karena dengan adanya berita-berita Mas, mulai sekarang sudah tidak boleh lagi, teman-teman media sudah tidak boleh lagi memegang handphone sekarang, karena setiap melihat itu itu akan jadi traumatis di dalam diri anak saya gitu. Dan kami pasti akan menghadapi ini bersama ya. Bahkan kemarin ada berita terbaru yang bilang katanya klien kami mabuk karena ada foto yang matanya sembab. Itu hari kejadian itu saya datang di sana karena ditelepon oleh abangnya klien saya. Terus klien saya itu habis nangis di rumah sakit, habis nangis, matanya sembab tapi dituduhnya mabuk. Ya silakan kita buktikan aja kan gitu. Iya, kan ada juga yang bilang katanya baru pulang dari Kemang. Kalau mau tolong dibuktikan, dibuktikan. Maksudnya yang katanya ada driver gojol itu yang melihat dari arah Kemang, karena anak saya nggak dari Kemang gitu loh. Jadi ya ini semua ya udah, mungkin jalannya Allah seperti ini. Saya mohon doanya aja buat semua, semoga kasus ini cepat selesai dan baik-baik saja gitu. Cuman kita harus berbicara sesuai fakta hukum, dan saya juga berharap polisi menyelesaikan kasus ini berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini publik, karena bagaimanapun juga polisi itu bekerja bukan karena opini publik, tapi bekerja karena hukum dan fakta hukum yang ada di lapangan. Itu aja sampai menurut ada saya. persidangan di luar persidangan itu. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Bunda, emang si anak ini dari mana jam segitu? Mungkin boleh dijelaskan gitu. Ya, anak saya itu jadi gini, keluarga kami itu sangat terbuka dan demokratis. Jadi kemanapun mereka pergi pasti mereka ngomong, mereka telepon minta izin. Memang dia habis pergi ke rumah temennya di arah Pejaten karena besoknya itu dia mau tes masuk ke apa yang sekolah bisnis yang ada di pinggir jalan itu, Prastia Mulia. Nah mereka dari situ gitu loh. Dan memang saya tahu karena kan saya sama anak-anak saya tuh pasti video call, pasti telepon gitu. Dan dia memang baru dari rumah temennya yang di Pejaten itu gitu loh. Mereka di situ gitu. Jadi saya mohon banget ya, bagaimanapun juga pemberitaan saya juga tidak bisa mengintervensi apapun. Cuman ya kami mohon berimbang, dan kalau memang butuh bukti apapun kayak misalnya pengancaman, permohonan apa-apa, nanti bisa tolong ke pengacara saya, dan nanti pengacara saya juga akan melihatkan gitu loh. Oh ini loh WA dari ini, kata-katanya seperti ini gitu. Nanti nggak apa-apa gitu loh. Karena saya benar-benar sebenarnya saya benar-benar terpukul ya, maksudnya karena sama-sama ibu kehilangan seorang anak laki-laki itu memang berat, memang ya. Tapi ini sudah qadarullah Allah ya. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Saya mohon doanya dari teman-teman ya. Nanti tinggal menunggu hasil dari Polda. Jadi tinggal hasil gelar perkara, dan ini terbuka kok. Kami tidak menutup-nutupi. Pasti kami, karena ada institusi yang harus kami jaga, yaitu institusi Polri yang memang apa bahasanya, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama ini gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Ini hanya anak polisi, kecuali memang
polisinya yang menabrak gitu. Dan mohon maaf, satu lagi saya tekankan di sini, mobil Mercy itu adalah mobil dagangan anak saya. Kalau memang butuh bukti WA penawarannya, nanti kami kasih. Orang mobil itu pun sudah dilihat orang sebenarnya, dan sebenarnya mau dibayarkan mobil itu, cuma karena dipakai. Jadi memang anakku yang nomor 3 itu ada usaha jual beli mobil bekas gitu. Jadi tolong semua berimbang. Tapi kalau kami mau diperiksa atau apa, silakan kami terbuka, karena memang kami punya bukti, kami punya fakta hukumnya semua. Makanya platnya Bandung, Makanya platnya Bandung, plat Jakarta, karena memang itu baru bahasa anak-anak baru ngangkat lah. Baru ngangkat gitu. Ya itu aja sih sebenarnya.